Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, sebelumnya saya mau ucapin marhaban ya Ramadan bagi semua umat muslim di seluruh dunia. Ntar boleh nih teman-teman komen ya, yang sedang nonton nih posisinya sedang ada di kota atau negara mana ya kan. Nah, semoga kita semua diberikan kelancaran saat melaksanakan ibadah puasa, amin. Nah, masa ABG adalah masa pencarian jati diri bagi sebagian orang. Terkadang mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin harapannya mereka itu ingin diapresiasi di lingkungannya, entah itu perbuatan baik atau bahkan perbuatan buruk. Nah, kurangnya rasa kepedulian orang tua kepada sang anak ini juga bisa menjadi pemicu untuk mereka melakukan hal buruk dan merugikan banyak orang. Nah, seperti pada kasus kali ini teman-teman, akibat kenakalan ABG menyebabkan seorang wanita cantik mendapatkan penganiayaan yang tak diduga. Dan rumor yang sempat beredar bahwa kasus ini didasari atas cinta segitiga. Namun, jangan kemakan isu kalau belum kita kupas tuntas di channel Rikaro. Iska Nurrohmah adalah seorang wanita cantik berusia 21 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di Kebumen, Jawa Tengah. Namun setelah beranjak dewasa, Iska memutuskan untuk pergi merantau ke kota mencari pekerjaan. Nasib baik menyapanya. Di sana ia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan manufaktur elektronik dan ia baru bekerja selama 3 bulan. Ia tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang berlokasi di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Karangbahagia, Bekasi. Beberapa tetangga mengatakan bahwa Iska ini adalah sosok yang sangat tertutup. Ia pemalu, jarang bergaul, dan cenderung pendiam. Hal ini diperkuat oleh semua rekan kerja Iska yang mengatakan bahwa Iska dikenal sebagai seorang karyawati yang tidak banyak mempunyai teman. Walaupun demikian, Iska dikenal rajin dan pekerja keras. Menurut bosnya, Iska tidak pernah mempunyai masalah apapun di saat dirinya bekerja di sana. Meski sangat jarang bergaul bersama orang sekitar, ternyata Iska sendiri cukup aktif di media sosial Instagram miliknya. Selain itu, Iska kerap mengunggah video dirinya menggunakan seragam kerja serta kegiatan lain di saat ia berlibur. Iska memiliki seorang kekasih yang berinisial AC. Mereka pun sering membagikan momen kebersamaan di sosial media. Tiada yang pernah mengira teman-teman, hal yang begitu mengerikan ini pun terjadi di saat Iska sedang bersemangat untuk pergi bekerja. Pada tanggal 22 Maret kurang lebih jam 5 pagi, seperti biasa Iska bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sebelum berangkat, pada hari itu sama sekali tidak ada yang janggal. Dia pun melakukan aktivitas paginya seperti biasa. Namun ketika Iska berjalan kaki beberapa meter dari kontrakannya di dalam sebuah gang, tiba-tiba saja dari belakang dia diserang oleh 3 orang pemuda yang sedang berboncengan. Mereka kala itu berusaha untuk merampas harta benda milik Iska. Dan secara refleks, Iska mencoba melawan dan ia pun berteriak meminta tolong. Nah, dikarenakan pembegal itu panik, salah satu pelaku langsung membacok Iska menggunakan celurit sampai menembus di bagian ulu hatinya. Setelah itu, Iska pun langsung berteriak meminta tolong sekuat tenaga yang ia miliki. Mendengar teriakan itu teman-teman, salah seorang warga yang bernama Ardiansah, ia pun langsung pergi menghampiri Iska. Namun naas, Iska sudah terkapar lemas dengan posisi duduk dan ia terlihat begitu parah. Ardiansah pun langsung melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar, dilanjutkan kepada pihak kepolisian setempat. Nah, setelah warga berdatangan untuk menolong, sungguh disayangkan, Iska sudah tidak bisa diselamatkan. Dibantu oleh pihak kepolisian, tubuh Iska kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keperluan visum dan juga otopsi lebih lanjut. Dan menurut dokter forensik, diketahui Iska ini meninggal akibat kehabisan darah yang diakibatkan oleh luka bacokan sebanyak 4 kali
di bagian punggung kirinya dan juga menembus sampai ke ulu hati. Dan pada akhirnya, pihak kepolisian langsung memeriksa beberapa saksi dan juga mengecek saluran CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian. Dan kasus ini pun dengan cepat beredar di sosial media. Bahkan, sebagian netizen membuat asumsi nih teman-teman, bahwa otak kejadian ini adalah sang kekasih atau mantan kekasih. Hal ini tentu saja langsung dibantah keras oleh kakak dari sang kekasih. Kejadian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah percintaan dari Iska. Ini murni kecelakaan dan pelakunya tidak mereka kenal sama sekali. Akhirnya teman-teman, berkat kerja keras penyidik dan dibantu oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya, pada tanggal 22 Maret 2022 dini hari, mereka berhasil membekuk dua tersangka kasus ini, yakni seorang bocah berinisial N dan juga temannya berusia 20 tahun yang berinisial MR. Namun dikarenakan para pelaku ini masih di bawah umur, akhirnya polisi masih belum mengungkapkan identitas asli dari para pelaku tersebut ke media. Bahkan foto yang beredar adalah foto-foto yang sudah diblur. Nah teman-teman, setelah kedua pelaku tersebut ditangkap, mereka pun langsung digelandang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan saat dilakukannya penangkapan, polisi menemukan beberapa barang bukti nih, seperti handphone dan beberapa sajam yang mereka gunakan untuk melakukan penganiayaan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata mereka tidak hanya berdua, masih ada satu orang lagi yang statusnya kala ini masih buron. Ia bernama panggilan Tile. Dia adalah seorang pria yang masih berusia sekitar 20 tahun. Namun dikarenakan Tile ini masih bersembunyi, akhirnya untuk saat ini polisi masih menetapkan dia sebagai DPO. Dan beberapa saksi mengatakan memang para ABG ini dikenal sebagai anak-anak labil yang sering membuat onar di kampung tersebut. Bahkan mereka juga sudah sering ditangkap warga akibat melakukan tawuran. Nah, dalam sesi interogasi, N mengaku bahwa insiden pembacokan ini berawal dari niat ketiga pelaku yang sebelumnya berputar-putar komplek. Mereka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mencari musuh tawuran. Namun dikarenakan aksi tawurannya kala itu sempat dibubarkan oleh warga, akhirnya mereka memutuskan untuk membegal orang secara acak. Nah, hingga pada akhirnya teman-teman, mereka melihat Iska yang kala itu sedang berjalan sendirian dengan mengenakan seragam kerja. Dan mereka bertiga pun mempunyai niat untuk merampas harta Iska saja. Di saat Iska ini sedang berjalan santai, dan kondisi kala itu benar-benar masih sepi banget, dia pun langsung dipepet menggunakan sepeda motor. Karena kaget, tiba-tiba tasnya ini ditarik oleh orang yang tidak dikenal. Kala itu Iska pun langsung berteriak dan membuat pelaku yang bernama N, dia langsung panik dan seketika membacok Iska sebanyak 4 kali. Mengetahui bahwa Iska ini sudah tersungkur dan tak berdaya, mereka pun langsung kabur ketakutan dan meninggalkan Iska dalam kondisi sekarat. Nah, dari hasil pemeriksaan lebih lanjut teman-teman, ternyata diketahui N ini merupakan seorang penjahat kambuhan. Bahkan beberapa hari sebelumnya, dia sudah pernah melakukan pembegalan kepada seorang petugas vaksinasi asal Cikarang. Dan selain itu, dia juga sudah pernah ditangkap atas tuduhan kasus pembacokan dan juga tawuran pelajar di Rengas, Bandung. Namun dikarenakan dia ini masih masuk di bawah umur, polisi kerap menahan N hanya beberapa hari saja. Dan setelah itu, ia pun langsung dibebaskan kembali. Nah, dikarenakan kasus ini baru saja terungkap, polisi masih harus menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Dan untuk para pelaku sendiri, mereka pun akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun teman-teman, mohon maaf hingga saat ini, hingga saya filming berita ini, hukuman atas mereka ini belum ditetapkan. Demikianlah kasus yang begitu mengerikan ini.
Kenakalan remaja memang sering menjadi momok mengerikan ya teman-teman, dimanapun. Karena kadang mereka itu tidak pernah berpikir panjang saat melakukan sesuatu. Walaupun hal itu bisa berakhir dengan sangat buruk. Nah, gimana nih menurut teman-teman atas kasus ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian dan juga saran kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan ingat untuk selalu hati-hati serta waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!